Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, karena wanita dimuliakan dalam Islam. Insyaallah dalam konteks ini kita membicarakan tentang wanita, khususnya wanita yang sudah bersuami atau yang sudah berumah tangga. Kenapa di sini dikatakan karena wanita itu dimuliakan dalam Islam, dan Rasulullah juga memuliakan wanita, artinya memuliakan seorang istri karena memang itu sudah diperintahkan oleh Allah, dan Rasulullah pun juga mengatakan kepada kita, dan bahkan Rasulullah sendiri pun dengan istri-istri beliau itu adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Jika pun sang istri melakukan kesalahan itu, Rasulullah pun menegur dengan cara yang ma'ruf, memberikan contoh tauladan yang baik kepada kita semua. Jadi bahkan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, bertakwalah kepada Allah tentang urusan wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalian mempunyai hak yang menjadi kewajiban mereka, yaitu mereka tidak boleh memasukkan ke rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukannya, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Mereka pun memiliki hak yang menjadi kewajiban kalian, yaitu nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Hadis riwayat Malik, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Ad-Darimi, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Abad bin Humaid, Ibnu Abi Saibah, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini sudah sangat dijelaskan oleh Rasulullah. Diriwayatkan dari Zafar bin Muhammad dari bapaknya, yaitu Muhammad bin Ali bin Husain, dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu, sangat jelas Rasulullah bersabda hadis tersebut, dan ini merupakan dikatakan merupakan bagian dari penggalan khutbah panjang beliau yang beliau sampaikan, maksudnya khutbah Rasulullah yang beliau sampaikan ketika di Arafah pada saat haji wada. Jadi di sini dikatakan bahwasanya ketika seorang istri pun melakukan kesalahan, maka ketika diperintahkan memukul pun dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menyakitkan. Kalau beberapa mengatakan bahwasanya dari beberapa ulama, bahkan dalam hal ini konteksnya tidak langsung memukul istri ketika memang istri itu melakukan kesalahan. Dikatakan bahwasanya hendaklah kalian para suami itu adalah menasehati mereka, menasehati istri kalian ketika mereka melakukan kesalahan. Lakukan sanksi yang itu memang sanksi yang ringan, artinya sanksi yang ma'ruf. Pukulan itu adalah langkah terakhir jika memang mereka tidak mentaati suaminya, dan itu pun pukulan itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf, artinya tidak boleh pukulan itu yang menyakitkan, apalagi sampai membekas. Bahkan yang lebih parahnya itu apalagi sampai menghilangkan nyawa istrinya, naudzubillah min dzalik, karena itu sangat dilaknat oleh Allah. Maka di sini memang hendaklah para suami itu betul-betul memperlakukan seorang istri itu dengan sikap yang lembut, menggauli mereka juga dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Itu memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan juga bahwasanya di sini
dalam hal ini gitu kan, bahwasanya Imam Nawawi pernah menyatakan bahwasanya seorang suami atau seorang istri dalam hal ini ketika mereka melakukan kesalahan, maka hendaklah dikomunikasikan dengan baik. Tidak langsung serta-merta seorang suami itu memukul istrinya, apalagi dengan pukulan yang itu menyakitkan, dengan pukulan amarah yang dikatakan mungkin bertubi-tubi. Itu maka tidak dianjurkan oleh agama. Kalau di sini dikatakan bahwasanya dalam hal pukulan tadi adalah dengan cara pukulan ghair mubarrir. Maksudnya ghair mubarrih, artinya pukulan yang tidak keji, artinya pukulan yang tidak keras, tidak menyebabkan luka, tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Jadi betul-betul dengan cara yang ma'ruf, dan itu pun adalah langkah terakhir, karena dalam hal ini Allah juga pernah bersabda dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, pukulan itu adalah langkah terakhir setelah istri dinasihati, jika tidak mempan lalu pisah ranjang, dalam artian bukan cerai ya, betul-betul dipisahkan tempat tidurnya, dan jika tidak mempan baru pukulan tadi gitu. Dan itu pun bukan pukulan yang dipenuhi dengan amarah, dengan emosi. Jadi sudah sangat jelas pukulan di sini tadi adalah pukulan yang tidak membekas, tidak keji, tidak disertai dengan amarah syaitan, gitu kan. Kemudian di sini ada pula beberapa hadis disampaikan bahwasanya dalam hal ini engkau memberinya makan jika engkau makan, dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Jangan engkau memukul wajah, jangan mencela, mencacinya, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Abu Daud dan Abu Ahmad. Jadi dalam konteks bil al-ma'ruf menurut Al-Munawawi, maksudnya di sini adalah memperhatikan kondisi suami juga gitu kan. Artinya baik dia miskin ataupun kaya, atau dengan cara yang ma'ruf, yang layak tadi, artinya ya betul-betul ketika membelikan pakaian ya sesuailah dengan kemampuan sang suami, ketika memberikan makan juga sesuailah dengan perekonomian suami. Artinya jika memang suami hanya mampu memberikan yang sesuai batas normal biasa, ya disyukuri kita sebagai seorang istri. Jangan kita ketika suami tidak mampu untuk membelikan barang-barang yang mewah, maka janganlah untuk meminta hak mereka yang tidak sesuai dengan kemampuan si suami. Artinya dalam hal ini betul-betul komunikasi yang baik itu terjalin dengan baik kepada suami dan istri tadi. Jadi hadis ini memerintahkan, hadis yang tadi itu memerintahkan para suami untuk memperhatikan hak-hak istri tadi, agar para suami senantiasa bersikap lemah lembut kepada istri, mempergauli dan memperlakukan istri dengan cara yang ma'ruf, dan ketika menasihati dan memberi sanksi pun juga dengan cara yang ma'ruf. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Ad-Darimi. Jadi hendaknya setiap kita memang betul-betul menjadi contoh yang baik bagi sekitar. Semoga dalam hal ini kita sebagai pasangan keluarga Islam yang sudah berumah tangga, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah,
Maaf jika dalam hal ini ada kesalahan kata-kata, minta halal minta ridhonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.